berzina itu walaupun nggak ada yang melihat, tetap saja ada yang bersaksi. Siapa? Bumi tempat dia bersaksi. Dia berzina di mana? Di kamar, di kos-kosan, di kontrakan, di rumah subsidi. Tetap saja ada yang bersaksi. Siapa? Ya bumi. Lantai tempat dia tiduran. Ya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Bismillahirrahmanirrahim liridha'illahi ta'ala wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwaji wa dhurriyyati wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa salihin wal mujahidin fi sabilillahi ajma'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir wa khususan ila hadrati Syekh al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim wa barakatihim wa karamatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifati wal asma wa adaqahum ladzatal mahabbati wa atallahum haqiqatal asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladhi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya
وعلى آله وأصحابه السادة الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Para jemaah sekalian yang saya cintai rahimakumullah, semoga kita semua malam hari ini mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, juga nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan semua nikmat itu menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukurinya, hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, lalu mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan di jalan yang Allah ridhoi. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para alim ulama, tabi'in, tabi'in dan para alim ulama yang setia mengikuti jejaknya sampai yaumul qiyamah. Kita berharap kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang berhak mendapatkan syafaatul uzma atau syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang dinanti-nantikan oleh hamba-hamba Allah yang sedang merasakan kesulitan luar biasa di padang mahsyar, di yaumil hisab, di yaumil qiyamah. Dan tidak ada jaminan, belum tentu seorang kiai lancar-lancar aja di sana. Belum tentu seorang ustaz lulus tanpa hambatan di sana. Apalagi jamaah. Betul enggak? Enggak ada jaminannya. Ya, maka kita hanya bisa berdoa dan berharap. Disinilah kita perlu di dalam hati kita yang namanya khauf. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Bahkan Allah memuji-muji kalau orang yang benar-benar takutnya kepada Allah sampai kepada derajat para alim ulama. Derajat ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Jadi kalau ulama, siapa itu ulama? Ulama itu bukan orang yang pakai jubah. Ulama bukan orang yang pakai sorban. Siapa saja bisa pakai sorban ini. Beli gampang, 20.000, 30.000, 100.000 ada. Tergantung model, tergantung kualitas. Dan tidak dilarang, ketua masjid boleh saja pakai sorban. Ya, nggak harus ustadz. Pakai udang-udang sekalipun, kalau memang suka silahkan pakai saja. Tidak ada larangan. Jadi ulama itu bukan dilihat dari penampilan, bukan dilihat dari pakaian. Kesalehan itu tidak dilihat dari penampilan dan pakaian, tidak. Orang soleh berarti janggutnya panjang, belum tentu. Orang soleh pakaiannya gamis, belum tentu. Orang soleh pasti pecian mulu, kopiahan mulu, belum tentu. Orang soleh yang rajin tahajud jidatnya hitam, belum tentu, bisa jadi dijedotin mulu. Ya, kalau istrinya galak di rumah dijedotin sama bini. Kamu tuh ya uang belanja kurang masih minta mulu, mau jedotin. Ya.
Bisa jadi, ya. Kan kalau bisa jadi kan bisa-bisa saja kalau dikarang, ya. Jadi kesalehan, ketakwaan, bahkan profil ulama itu tidak dilihat dari penampilan. Yang disebut ulama apakah harus punya pesantren? Belum tentu. Apakah dia seorang yang pandai ceramah? Juga belum tentu disebut ulama. Masanya banyak, jamaahnya ribuan. Kalau dia ceramah yang dengerin jutaan orang hadir, apakah dia ulama? Belum tentu, gitu. Bahkan berbagai macam penampilan-penampilan yang nampaknya mengherankan manusia itu semuanya belum tentu bisa menyematkan diri seorang ulama. Allah sudah bilang dalam Al-Quran dengan tegas, ya. Jadi berbagai macam penciptaan Allah di atas muka bumi ini, ya, ada berbagai macam tumbuhan, hewan dan lain sebagainya agar manusia berpikir. Nah, pada akhir ayat itu Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah inilah yang disebut ulama. Jadi kalau ada anak kecil, dia kalau ingat Allah terus dia nangis, dia takut sama Allah, itu juga sudah ulama. Jadi ulama nggak dipandang dari umur, nggak dipandang dari penampilan, nggak dipandang dari pakaian apalagi. Ya, itulah ulama. Maka di sini penting kita mengkaji di kitab ini, kitab Mukasyyafatul Qulub ini dibahas bab yang pertama bayanul khauf, penjelasan tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar tidak ada seorang mukmin yang merasa dirinya paling suci dan paling mulia. Paling suci dan paling mulia. Ya. Fala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu biman ittaqa. Dan janganlah kamu merasa dirimu sudah suci, sesungguhnya dan Allah yang paling mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Fala tuzakku anfusakum, jangan merasa diri sok suci. Seorang wali pun nggak mau mengatakan dirinya saya seorang wali, saya seorang yang suci. Kata orang bilang saya kekasih Allah. Kata orang bilang saya orang suci. Kata orang, gitu. Iya, gitu. Orang soleh begitu, orang takwa masa ngaku-ngaku takwa. Orang soleh, nih saya orang paling soleh. Orang begitu berarti orang bukan soleh. Orang yang tidak soleh, orang yang ngaku-ngaku begitu. Ya. Jadi tidak bisa orang mengatakan atau mengakui dirinya paling suci, karena Allah yang paling mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa, yang paling mulia. Belum tentu saya yang menyampaikan ilmu di sini, duduk di hadapan bapak-bapak, itu lebih mulia. Belum tentu. Dan lebih dijamin masuk surga, belum tentu. Hanya Nabi Muhammad dan 10 orang sahabat Nabi al-mubasysyirin bil jannah yang diberitakan, dikabarkan mereka ahli surga. Nabi Muhammad dan 10 orang sahabat yang diberitakan dijamin masuk surga, dapat kabar gembira menjadi ahli surga. Selebihnya wallahu a'lam. Gitu ya. Nah, disinilah maka penting, ya, ini di luar kajian sedikit. Penting bagi seorang yang menuntut ilmu bahwa ia harus memiliki adab. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam wasiat yang paling masyhurnya, adab itu lebih utama daripada ilmu. Karena hanya dengan ilmu, kalaulah hanya dengan ilmu, setan pun lebih berilmu, iblis pun lebih berilmu. Iblis itu sudah tinggal di surga sekian lamanya dan pernah berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki ma'rifatullah, tapi karena sombongnya tidak memiliki adab, disuruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam, tidak mau sujud. Tidak punya adab padahal punya ilmu.
maka ilmunya hangus, ilmunya tidak bernilai. Maka adab derajatnya lebih tinggi dibandingkan ilmu. Orang yang berilmu akan kelihatan ilmunya ketika dia beradab, ketika dia memiliki adab, akhlak. Saat dia bertemu dengan sejawatnya, bertemu dengan sahabatnya, bertemu dengan gurunya, bertemu dengan orang tuanya, bertemu dengan orang yang paling berjasa dalam hidupnya, orang yang telah berbuat baik dalam kehidupannya. Nah, itu kan harus ada adabnya. Ya. Kayak hati-hati nih anak-anak kita, anak-anak remaja, suka ada kajian-kajian Islam yang tersembunyi, kemudian malah mengajak agar diri ini ternyata diri ini dan kelompoknya yang paling mulia, paling sahih, paling benar, paling suci, paling benar, sampai akhirnya ya, pernah saya saksikan sendiri, ada remaja sudah selesai ngaji di sana, ngaji di sini, ujung-ujungnya malah tidak punya adab sama sekali kepada orang tuanya. Orang tuanya dibodoh-bodohin, orang tuanya digoblok-goblok. Berarti hasil dari kajiannya kajian yang salah. Nah itu, hati-hati. Maka yang benar itu majelis belajar ilmu agama seperti ini, hadir di masjid, di majelis taklim. Ada orang kajian itu, ya sebetulnya sih boleh-boleh saja menggelar pengajian di mall, di McD dulu ya, sekarang sudah susah. Di KFC, buka laptop, ngobrol kajian segala macam. Tapi ujung-ujungnya tadi yang saya sebutkan. Baik, kita lanjutkan kajian kita di dalam kita membahas kitab Muqasyafatul Qulub, dan kita sampai kepada maqalah fataqulu asyraka alayya wa zana wa syaribal khamra wa akalal haram fa ya wailah inna qashahu fil hisabi arhamar rahimin. Maka bumi ini akan berkata, bersaksi bahwa si fulan asyraka alayya, telah berbuat syirik di atasku, wa zana, dan berbuat zina, wa syaribal khamra, dan apa itu, meminum minuman keras, ngombi ya, zaman para wali ngombi ya, ngombi, madat, apalagi itu saya lupa itu ajarannya Sunan siapa itu, Sunan Ampel kalau nggak salah. Ada lima mohlimo ya, mohlimo. Ada yang tahu nggak mohlimo? Yang pertama moh apa itu? Ya, ada, coba dicari silakan tuh ajarannya Sunan Ampel kalau saya tidak salah. Jadi filosofi ajaran ke masyarakat zaman dulu para wali ngajarinnya nggak pakai banyak dalil, nggak pakai kajian-kajian kitab seperti ini, ngajarinya langsung pakai filosofi ya. Dan itu masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dikatakan yang tempat kita makan disebut piring. Kenapa disebut piring? Nek ngelapi karo miring. Ngelapnya itu harus pakai miring. Artinya hidup manusia itu kalau pengen bersih diombang-ambing ke kanan dan ke kiri, diuji dengan ujian dan cobaan. Itu maksudnya filosofi dari piring. Itu gelas, kenapa disebut gelas? Nek wis tugel ora isa gelas. Kalau udah jatuh nggak bisa dilas. Hati manusia itu ibarat kaca, gelas. Kalau udah jatuh pecah susah, nggak bisa diobati. Gitu. Itu filosofi para wali yang memasukkannya. Dan itu tidak kita sadari, turun temurun ajaran itu. Jadi asyraka alayya, bumi ini akan bersaksi kepada orang-orang yang berbuat syirik ya. Sudah kami jelaskan kalau tidak salah, syirik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama syirik jali, syirik yang nyata, seperti kita menyembah Tuhan atau menjadikan Tuhan selain Allah, menjadikan batu, pepohonan, kuburan, keramat dan lain sebagainya itu dijadikan Tuhan atau sesembahan selain Allah. Maka itu syirik jali, syirik yang kelihatan bentuknya. Ada yang kedua macamnya syirik khafi,
syirik yang tersembunyi ini yang paling berbahaya, karena kebanyakan kita selamat dari syirik jali, tapi bisa jadi kita tergelincir pada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kenapa? Karena orang yang berbuat syirik khafi itu seperti orang yang menuhankan Allah, menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Jadi dia menyekutukan Allah dengan dirinya. Loh, kok bisa begitu? Iya, soalnya dia beribadah tujuannya bukan ridha Allah. Tujuannya bukan Allah. Dia beribadah untuk dipuji orang lain. Dipuji orang lain. Beribadah, apapun bentuk ibadahnya, ingin dipuji orang lain. Itu yang dinamakan riya. Ada lagi sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar orang lain hebat, bagus, ya, soleh, ya, keren lah, pokoknya apa sajalah pujian. Intinya ingin dipuji. Sama juga, sama seperti tadi riya. Jadi riya dan sum'ah ingin dipuji orang lain. Riya dan sum'ah ini akan menghantarkan orang yang sudah terbiasa berbuat sum'ah ini, berbuat riya ini, ketika dia tidak menyadarinya dan terus menerus dia melakukannya, artinya tidak diobati, riya dan sum'ahnya ini tidak diobati, tidak disadari, tidak diinsyafi, kemudian tidak mencari cara untuk mengobatinya, maka dia akan terkena penyakit ujub, bangga diri. Di sini nih yang paling hebat, yang paling bagus bacaannya saya, gitu. Di sini yang paling pantas ngimamin saya, itu namanya ujub. Itu namanya ujub. Di sini yang paling apa ini? Pokoknya paling lah, ya. Setiap ada yang paling kemudian disematkan ke saya, nah itu namanya ujub. Ya, ujub. Nggak ada yang bisa di sini, yang bisa cuman saya. Nah, saya. Ini masjid kalau nggak ada saya nggak bisa dibangun, saya. Nah itu ujub, ya Ustaz ya. Jadi ujub. Ini masjid kalau nggak ada saya sebagai ketua DKM misalnya, ini misalnya, ya misalnya, ini kan sedang mendidik rohani ya. Ini masjid kalau nggak ada ketua DKM, kalau nggak ada saya nggak bakal seramai ini. Misalnya itu ujub. Atau kalau bukan marbotnya saya, ya kan, itu ujub. Ya, ini masjid, ya kalau bukan pembangunannya itu saya, nah itu kalau bukannya, kalau udah saya, ya kalau bukan pembinanya saya, nah itu kalau udah saya, itu pasti udah iblis yang bermain, ujub. Maka saya pernah katakan, di sini tidak ada yang boleh merasa sok berjasa. Yang berjasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh Allah yang mendatangkan para muzaki, terus orang-orang yang bersedekah dari mana-mana datang ke sini, kenal enggak? Pernah ke sini juga enggak? Ya, apa orang-orang seperti misalnya dari Sanyo, pabrik Sanyo nyumbang ke sini, pernah ke sini? Belum tentu kan. Kenal juga enggak, hanya dari mulut ke mulut. Tapi kok mau nyumbang? Itu Allah yang gerakin. Emang kita? Bukan, ya. Bahkan misalnya ada yayasan Al-Emar bisa membantu pembangunan ini, menyelesaikan pembangunan masjid ini kan, kalau bukan Allah yang gerakan siapa? Ya. Jadi intinya ini penyakit ujub itu seperti itu. Kalau sudah terkena penyakit ujub, yang lebih kronis lagi adalah terkena penyakit iblis, yaitu takabur, sombong. Sombong. Kalau sudah sombong, hati-hati. Hati bisa gelap, hati tertutup, rapat, kemudian lupa diri. Kalau sudah lupa diri, baik itu karena kekayaan, baik itu karena pengaruh, jabatan dan lain sebagainya, lama-lama seperti Fir'aun. Kata Fir'aun, "Ana rabbukumul a'la." Di hadapan Musa dan para penggawa-penggawa istananya. "Ana rabbukumul a'la." Aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi gitu. Saking lupa dirinya Fir'aun, karena dia merasa dirinya hebat, gagah,
sehat terus, berjaya terus, kekuasaannya tinggi, apa saja bisa dilakukannya, dia tinggal tunjuk, yang itu bunuh, yang ini diamkan, yang itu bunuh, tangkap misalnya. Ya, yang ini tangkap, yang ini biarin. Nah, itu kan gaya-gaya Firaun seperti itu. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini hati-hati. Kalau sudah lupa diri sampai puncaknya ana rabbukumul a'la, merasa diri. Tuh lihat, saya di sini yang berkuasa, gitu. Saya yang berkuasa. Bahkan dalam ayat itu Firaun menyatakan diri, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Caranya bagaimana? Hai pengawal, panggil satu orang sini. Ya. Bunuh dia. Begitu bunuh, mati. Yang satu lagi, panggil satu lagi. Biarkan dia, jangan dibunuh. Lihat Musa, aku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Anak TK juga bisa tahu begitu. Ya, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Ditantang. Bukan Nabi Musa, bukan Nabi Musa ya, Nabi Ibrahim, mohon maaf. Nabi Ibrahim rajanya waktu itu Raja Namrud ya, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kata Ibrahim, sesungguhnya Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan ke barat. Cobalah kalau memang kau Tuhan, terbitkan dari barat, tenggelamkan di timur. Nggak bisa jawab. Ya orang bukan Tuhan, nggak bisa ngatur matahari. Nah itu ya, jadi bisa membuat orang lupa diri. Kalau takabur ini luar biasa. Hati-hati, takabur orang udah susah itu ngobatinya. Sombong. Kalau kata Mandra, sombong banget. Asyraka alayya wa zana, dan berzina. Ya, jadi orang berzina itu walaupun nggak ada yang melihat, tetap saja ada yang bersaksi. Siapa? Bumi tempat dia bersaksi. Dia berzina di mana? Di kamar, di kos-kosan, di kontrakan, di rumah subsidi. Tetap saja ada yang bersaksi. Siapa? Ya bumi. Lantai tempat dia tiduran, ya, lantai tempat dia tiduran untuk melaksanakan niatnya berzina. Juga atap, langit, tempat naungnya. Jadi akan bersaksi kepada orang yang berzina. Jangan dikira orang berzina dua-duaan nggak ada saksi nanti. Wah, nggak ada yang melihat sama sekali. Di dalam ruangan tertutup, tanpa ikatan pernikahan, melakukan hubungan di luar nikah. Nggak ada saksi, nggak ada yang melihat, aman. Begitu juga yang korupsi, yang membunuh. Ya, nggak ada saksi, nggak ada yang ngelihat, aman. Belum tentu lihat nanti pembalasan Allah. Sekarang di dunia sih Allah biarkan, ya, Allah biarkan, biar makin tenggelam dia dengan dosa-dosanya. Wasyaribal khamra, dan meminum minuman khamar, termasuk di dalamnya adalah apa itu? Narkoba, ya, narkotika. Wa akal haram, dan memakan makanan yang haram, juga akan bumi ini akan bersaksi. Fa ya wailah inna qasyahu fil hisab arhamur rahimin. Maka celakalah orang-orang yang demikian itu kalau mereka semua itu kalau ia menghadapi hisab dari Allah, arhamur rahimin. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengasih di antara yang pengasih. Artinya Allah Maha Pengasih. Allah itu sangat pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, gitu bahasanya. Jadi walaupun Allah itu akan melaksanakan hisabnya, keadilannya, pengadilannya, tetap Allah itu arhamur rahimin. Makanya kalau ada orang baca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, itu memuji-muji Allah yang bikin Allah itu senang. Ismul A'zam Arhamur Rahimin. Ya. Kalau menurut Al-Habib Umar bin Hafiz,
Siapa orang yang mengucapkan ya arhamar rahimin 3 kali, insyaallah doanya mustajab. Al-mu'minu huwa alladhi yakhafu Allah Ta'ala bi jami'i jawarihahu. Seorang mukmin adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Ya itu. Jadi orang yang benar-benar beriman itu memiliki rasa takut kepada Allah bi jami'i jawarihahu, dengan segala macam anggota tubuhnya. Artinya apa? Dia selalu was-was, selalu waspada, mawas diri, berhati-hati, takut-takut kalau anggota badannya ini melakukan sesuatu yang membuat Allah murka, yang membuat Allah marah. Ya. Tangannya, hati-hati berbuat zalim, matanya, mulutnya, telinganya. Nah, seperti itulah. Jadi takut kepada Allah. Nah, tadi kalau para ulama innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang benar-benar disebut ulama. Nah, kalau al-mukmin, seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, dikatakan dalam Al-Qur'an, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Maka dulu itu kalau baca, silakan kalau dibaca kisah-kisah para sahabat Nabi, orang-orang soleh, kita akan berkaca dari mereka-mereka itu. Ada sahabat Nabi ya sekaligus mantu keponakannya Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ya, takutnya kepada Allah kalau ingin sholat bukan pada saat takbiratul ihram, pada saat dia berwudu saja, sahabat yang lain melihat kok mukanya pucat seperti orang habis ketakutan luar biasa. Selesai wudu, ditanya oleh sahabat yang lain. Kata Ali bin Abi Thalib, bagaimana aku tidak merasa takut dan gemetar? Saat ini aku akan menghadap Allah Rabbul Alamin, Allah sang penguasa langit dan bumi. Jadi dari mulai sejak wudu saja rasa takutnya sudah on, sudah nyala. Itu Ali bin Abi Thalib. Ya, Al-Imam Ali Zainal Abidin yang disebut As-Sajjad, cucu dari baginda Rasulullah, anak cucu keturunan Ali bin Abi Thalib, Ali Zainal Abidin. Dikatakan saking takutnya kepada Allah, dalam sehari dia 1000 kali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dapat gelar Al-Imam As-Sajjad, orang yang paling banyak sujudnya. As-Sajjad, sehari 1000 kali salat mulu. Fatimah Zahra, Fatimah anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di waktu duha dan di waktu malam selalu didapati oleh pembantunya sejadahnya itu basah. Mengapa basah? Karena kalau sujud, di sujud akhir lama sujudnya sambil menangis terseduh-seduh kepada Allah. Mengapa demikian? Karena dia takut kepada Allah. Padahal anaknya Nabi Muhammad. Kan kita tahu anaknya Nabi Muhammad beserta keluarganya itu dijamin masuk surga. Kok masih nangis? Takut sama Allah kayak begini. Jangankan Fatimah Zahra, Nabi Muhammad sendiri yang sebagai pemegang kunci surga itu sehari istighfarnya minimal 100 kali. Sehari istighfarnya minimal 100 kali. Lah marbot masjid berapa kali sehari? Ya, itu Nabi loh, pemegang kunci surga, istighfarnya sehari 100 kali. Lah, saya nih kalau ingat cerita-cerita gitu rasanya nggak sanggup, duduk begini aja di depan para jamaahnya nggak sanggup. Ini tanggung jawab menyampaikan ilmu, nanti ditanyakan di hari kiamat, di hari hisab. Kalau boleh milih, kalau nggak punya ilmu mendingan jadi jamaah aja, dah duduk dengerin antem. Tapi Allah sudah kasih jalan kehidupan saya begini. Ya, sejak lulus pesantren sudah seperti ini. Ya Allah.
Jadi ternyata begitu hadirin. Orang-orang saleh itu lebih banyak tafakurnya, lebih banyak merenungnya, lebih banyak muhasabahnya. Ya, walaupun tertawa tapi tidak pernah terbahak-bahak. Walaupun tertawa tapi lebih banyak menangisnya. Kelihatan dengan yang lainnya mungkin seperti biasa, tapi di malam-malam harinya dia lebih banyak menangis. Apalagi sekarang ya, di masa pandemi begini, seolah-olah namanya kematian itu di depan mata. Bapak-bapak nih, jangan terbuai ya. Ya, kita nggak tahu nih umur kita, nggak tahu umur kita. Kadang-kadang hari ini ikut pengajian, besok udah nggak ada, gitu kan? Jangan terbuai dengan kehidupan dunia. Tetap wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari olehmu, raih olehmu nasib kamu yang baik, bagian kamu yang paling baik di negeri akhiratmu nanti. Tapi jangan lupa kehidupanmu yang ada di dunia. Gitu. Jadi kita harus raih kehidupan yang bahagia di negeri akhirat nanti, tapi juga jangan lupa dengan kehidupan dunia. Begitu dapat, ya apa yang kita bisa berikan untuk akhirat kita, ya berikan untuk akhirat kita. Itu. Misal punya rumah pakai buat pengajian, punya apa lagi, punya mobil pakai buat jalan, buat ikut ngaji, berangkat ngaji, nganterin ustaz, atau dipakai buat kebaikan-kebaikan lainnya, anterin orang mau melahirkan dan lain sebagainya misalnya, yang sifatnya kebaikan-kebaikan. Ya. Apalagi punya harta kekayaan, sedekah jariah dan lain sebagainya. Punya tenaga, yuk bantu apa yang bisa dibantu. Tenaga, pikiran, ide, kecerdasan berikan di jalan Allah. Punya ilmu berikan di jalan Allah. Begitu. Itu namanya wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Ya, kalau sudah kita berbuat untuk hari akhirat, jangan khawatir, dunia insyaallah akan ikut. Ya, orang tua dulu bilang, tanam padi rumput ikut, tanam rumput padi luput. Jadi kalau nanam padi itu rumputnya insyaallah ikut. Kalau kita berbuat untuk akhirat, insyaallah dunia dapat juga. Dunia pun dapat. Tidak di sini, mungkin di tempat yang lain. Begitu. Dunia pasti dapat. Tapi kalau hanya tanam rumput, padi nggak akan numbuh. Nggak akan ada. Nggak ada orang ceritanya nanam rumput terus padi numbuh, itu nggak ada. Yang ada nanam padi, rumputnya ikut tumbuh. Gitu. Ya. Jadi tanam padi, rumput ikut. Tanam rumput, padi luput. Kita lanjutkan. Jadi orang mukmin itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk atau segala macam anggota tubuhnya. Kama qala al-faqih Abu Lais, sebagaimana yang diucapkan oleh al-faqih, ulama yang mendalam ilmunya, Abu Lais As-Samarqandi. Ini pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, sebuah kitab yang di dalamnya penjelasan-penjelasan tentang hukuman bagi orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Azab di akhirat itu seperti apa? Jadi diterangkan tuh. Jadi kalau Bapak-bapak pengen tahu hukuman orang yang korupsi, yang maling, yang berzina, yang seperti apa hukumannya, buka kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbih artinya peringatan. Al-Ghafilin, orang-orang yang lalai. Peringatan bagi orang-orang yang lalai. Di situ diingatkan bahwa Allah sudah mempersiapkan azab yang amat pedih bagi orang-orang yang bermaksiat, berdosa kepada Allah. Juga Allah sudah persiapkan nikmat-nikmat yang luar biasa bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang taat kepada Allah. Alamatu khaufillahi ta'ala tazharu fi sab'ati asya. Tanda takut kepada Allah, ini kata Al-Imam Abu Lais tadi ya. Tandanya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tazharu fi sab'ati asya,
itu akan nampak pada 7 perkara, 7 hal. Awaluha lisanuhu, yang pertama akan nampak pada lisannya, ucapannya, perkataannya. Fayamna'uhu minal kadzib, minal kizbi bisa dibaca begitu, atau minal kadzibi juga boleh. Maka rasa takutnya kepada Allah akan menahan dirinya dari berbuat kadzib, berbuat dusta. Wal ghibah, dan ghibah. Apa itu ghibah? Ada yang tahu nggak artinya? Jamaah, jangan ustadznya yang jawab. Ghibah, ada yang tahu ghibah? Ngomongin orang lain, ya, ngomongin orang lain. Ya, ghibah. Ghibah itu ngomongin orang lain, orangnya nggak ada di hadapan, begitu, ya. Baik ngomongin yang bagus ataupun ngomongin yang buruk. Tapi ngomongin yang bagus masih lebih bagus lah, ya. Yang nggak enak itu ngomongin yang buruk, orangnya nggak ada di depan, ya. Jadi yang disebut namanya nggak ada orangnya di situ, nggak hadir, diomongin, itu namanya ghibah. Wan namimah, namimah adalah adu domba. Nah, ini senjata yang paling ampuh yang suka dipakai oleh para musuh-musuh. Orang yang suka memusuhi apa saja, memusuhi negara, memusuhi golongan, memusuhi kelompok dan lain sebagainya. Itu senjata paling ampuh, pakai jurus namimah, adu domba, untuk memecah belah persatuan. Adu domba. Wal buhtan, buhtan itu kesaksian palsu, bersaksi palsu, buhtan, omong kosong, pepesan kosong, bersaksi kosong. Buhtanun azim. Jadi sebuah kesaksian, kebohongan yang besar. Kalau bahasa sekarang hoax. Bisa berita bohong atau kesaksian bohong. Buhtan. Wa kalamul fudul. Kalamul fudul, ucapan yang melebih-lebihkan. Jadi hati-hati nih. Ini para jamaah juga hati-hati nih, ya. Ini kan ngaji nih, harus benar-benar diamalkan, nanti ditanya di akhirat. Jadi kalau ada si A nyampaikan ke kita, misalnya nih, begini, nyampaikan ke kita. Ketika kita ngobrol lagi ke orang lain, jangan dilebih-lebihkan, cukup menyampaikan apa yang disampaikan si A, begitu modelnya. Paham nggak maksud saya? Si A nyampaikan ke kita, begini. Saya nggak usah kasih contoh deh, ya. Menyampaikan kalimatnya begini, ya, atau 3 kali deh, begini. Kita menyampaikan ke kita B, A menyampaikan ke B menyampaikan ke C. Nah, kita menyampaikan ke C jangan sampai 4 kali atau 5 kali atau bahkan lebih. Itu namanya kalamul fudul, melebih-lebihkan. Kata si A begini. Nah, tambah banyak. Itu namanya kalamul fudul. Kenapa? Karena di balik kalamul fudul ini akan ada bahaya. Apa? Orang bisa salah tangkap. Jadi sampaikan, biasakan menyampaikan apa adanya. Kalau ditanya lagi terus bagaimana? Enggak tahu. Saya mendengarnya begitu saja. Apa yang saya dengar ya begitu. Kata beliau seperti itu, apa adanya. Jadi jangan suka punya tabiat melebih-lebihkan. Ya, itu kadang-kadang orang senang itu. Omongan orang disampaikan lagi ke orang lain, dilebih-lebihkan cara menyampaikannya. Dengan menyampaikannya itu dilebih-lebihkan. Atau bisa di sini kalamul fudul ini ucapan yang berlebihan yang dimaksudkan untuk memuji diri sendiri. Wah, ente baru tahu, misalnya. Kalau nggak bercanda ya, kalau sambil bercanda sih nggak ada masalah ya. Karena yang Allah hukum itu yang benar-benar serius, gitu ya. Jadi pokoknya intinya untuk memuji ya, untuk mengangkat dirinya, itu kalamul fudul. Ya, kalamul fudul. Tapi kalau menceritakan profil diri apa adanya, memang sesuai kejadiannya, tidak ada masalah. Itu namanya mengenalkan diri, ya.
memperkenalkan diri saya begini dulunya begini. Nah, itu boleh saja. Tapi kalau kan kelihatan orang yang berbicaranya melampaui itu kelihatan. Ya. Udah aja belum? Saya nggak kelihatan jam 19? Masih lama. 5 menit lagi. Lagi asik-asiknya ini. Wa kalamul fudul, ya sudah ya. Wa kalamul fudul wa yaj'aluhu mashghulan bi dzikrillah. Nah, rasa takut kepada Allah tadi justru akan menjadikan orang tersebut yaj'aluhu mashghulan bi dzikrillah, menjadikan orang tersebut lebih sibuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya ngomong aja belum bener, daripada ngomong kagak beres mendingan gua banyak berzikir. Gitu kan? Mendingan saya ngomong gak bener, lebih baik banyakin zikrullah. Jadi mashghulan bi dzikrillah taala, lebih sibuk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Qur'an. Wa mudzakaratul ilm, dan mudzakarah ilmu. Duduk seperti ini majlis. Boleh bertanya, boleh berdiskusi, tapi dengan catatan adab seorang murid, adab seorang salik, adab seorang talib, seorang penuntut ilmu. Kalau bertanya, ya bertanya, bukan niat ngetes. Ini ada orang bertanya ngetes. Banyak, jangan dipikir nggak ada, banyak zaman sekarang apalagi ngaji sana, ketemu ustaz sana katanya begini bid'ah. Datang ke sini misalnya, dengerin pengajian begini, langsung kajiannya kemana, yang diuraikan apa di luar pengajian. Ustaz, saya mau nanya, dibuka forum pertanyaan. Ustaz, saya mau nanya, tapi mohon maaf ini saya di luar apa yang dikaji. Saya mau bertanya, apakah kunut itu misalnya ya, kunut apa tahlilan? Tahlilan itu ada hukum dasarnya nggak, Ustaz? Soalnya yang saya tahu itu bid'ah. Misalnya itu nanya apa ngetes. Saya kalau ada orang nanya begitu saya tembak sekalian. Ente nanya apa ngetes? Kalau ngetes nggak usah saya jawab. Gitu. Gitu ya. Jadi kadang begitu. Jadi kalau mau tanya ya tanya yang tidak diketahui. Kalaupun nanya sambil diskusi dibolehkan, dengan catatan tidak mendebat. Ya, tidak mendebat. Jadi sudah dikasih tahu, jadi nanya, tapi ada yang masih penasaran kan boleh tuh sambil bertanya seperti diskusi. Kalau sudah dijelaskan, ditambahkan penjelasannya, terus malah ngeyel, itu namanya debat. Itu tidak berakhlak. Jadi adab di majelis ilmu pun ada adabnya. Nah itu ya. Jadi mudzakaratul ilm. Jadi orang yang takut kepada Allah itu lebih menyibukkan, kelihatan tanda pertamanya pada lisannya. Jadi dia lebih menahan diri daripada ghibah, daripada namimah, buhtan, kalamul fudul, dan lebih menyibukkan diri untuk zikrullah, menyibukkan diri untuk tilawatil Quran, menyibukkan diri untuk mudzakaratul ilm, untuk duduk di majelis ilmu. Atau berdiskusi tentang ilmu agama. Nah itu. Ya. Wasani qalbuhu fayakhruju minhul adawah. Adapun tanda yang kedua akan nampak pada hatinya. Fayakhruju minhul adawata. Maka keluarlah dari dalam hatinya itu al-adawah, rasa permusuhan. Orang yang punya rasa takut kepada Allah, maka hatinya dibersihkan dari rasa permusuhan. Dia nggak mau musuhin satu orang pun, bahkan kepada musuhnya sendiri. Jadi kalaupun harus memeranginya itu karena menghentikan kezalimannya, bukan karena permusuhannya. Itu hebatnya Islam. Misalnya Nabi Muhammad memerangi Abu Jahal, memerangi Abu Lahab, bukan Nabi Muhammad memusuhi Abu Lahab, memusuhi Abu Jahal, bukan. Tapi karena cintanya Nabi Muhammad kepada Abu Lahab dan Abu Jahal, supaya berhenti kezalimannya dan tidak bertambah lebar kerusakannya. Begitu. Ya. Jadi orang yang punya rasa takut kepada Allah ini,
Dia nggak mau tuh punya rasa nyimpen, rasa permusuhan di dalam hatinya kepada siapapun. Maka hatinya tuh penuh dengan welas asih, kasih sayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang punya rasa kasih sayang akan dikasihi oleh Allah Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di muka bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Begitu. Jadi kita harus punya rasa kasih sayang. Jadi jadi orang jangan bengis, jangan kasar hatinya. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, jangan. Maafkan. Ya, maafkan. Mungkin bisa jadi jamaah punya kesalahan, maafkan. Bisa jadi sahabat punya kesalahan, maafkan. Tetangga punya kesalahan, maafkan. Keluarga punya kesalahan, maafkan. Udah, jembar. Tahu jembar? Bukan jember. Jembar. Apa jembar? Lebar, lapang hatinya. Lapang sing lapang hati, sing jembar hatinya. Yang lapang hatinya. Tuh. Kalau mau jadi orang yang dicintai Allah, alias wali Allah, itu harus dua syaratnya. Pertama, ini cirinya wali Allah. Kalau pengen tahu wali Allah, pertama pemurah. Orangnya pemurah, nggak pernah pelit dan nggak khawatir apa aja berikan. Ada yang minta, ya ambil. Pemurah. Yang kedua, ini waktunya sempit ya. Yang kedua, tidak pemarah. Wali cuma itu aja cirinya. Kalau soal ibadah mah, ya kalau soal ibadah bertingkat-tingkat. Tapi Allah sangat cinta nih pada dua orang ini. Orang yang pemurah dan tidak pemarah. Itu dua. Karena itu sifatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang-orang bisa senang dengan dakwahnya Rasulullah? Karena Rasulullah itu rahmat, penuh dengan kasih sayang, ya, penuh dengan kasih sayang. Jadi kalau bukan karena rahmat Allah, karunia Allah, niscaya orang-orang akan menjauhi dari kamu. Ya. Tapi karena Rasulullah dikasih fadilah, dikasih keutamaan oleh Allah, bisa berkasih sayang, maka orang-orang senang dengan dakwah Rasulullah SAW. Nah, inilah kajian kita. Malam hari ini insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya kalau masih panjang umur insya Allah, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.